Selamat malam Mas Arif. Malam Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sudah berapa tahun ini Mas berjalan? Untuk warung sendiri kita udah jalan 2 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun berarti? Iya. Berarti udah lama. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini jadi sekarang saya ada di Ruang Kayu ya. Ini kafe yang temanya ini outdoor sama indoor. Ini lokasinya di mana nih Mas? Di Jalan Ahmad Yani 176B, 172B. Oke, di Jalan Amayani di Lumajang. Gini Mas, minta tolong Mas, mungkin ceritakan sedikit. Mungkin awalnya dulu idenya itu gimana kok tiba-tiba ayo Rek, buka kafe. Gimana dulu awal? Untuk tercetusnya ide kita bikin warung, awalnya sih kita berempat. Berempat ya? Berempat, sama-sama suka nongkrong. Tapi pekerjaannya emang beda-beda. Ada yang kerja di Semarang, ada yang di Malang. Iya. Aku sama teman ada di Lumajang. Jadi setiap kali teman-teman yang dari luar kota pulang, kita mesti nongkrong. Oke. Nah, awal dari situ, daripada kita nongkrong, kenapa kita nggak buat tempat nongkrong aja? Oh gitu ya? Iya, akhirnya kita sepakat berempat untuk buat tempat nongkrong. Awalnya sih cuman ya buat santai-santai aja, kita nongkrong. Kalau kita lagi bisa ketemu, kumpulnya di warung gitu ngomongnya. Lama-lama ya suka juga. Akhirnya kita kayak punya base camp gitu loh Mas. Oh gitu. Iya. Ini awalnya memang di sini base campnya atau di mana? Awalnya sini. Kita awal usaha ya di sini. Awalnya di sini berarti? Sini juga. Gitu. Terus ini Mas, karena ini kan konsepnya ini kan perpaduan ya kan, ada outdoor, ada indoor ya kan, Iya. macam-macam. Ini inspirasinya itu datang dari mana Mas kok tiba-tiba ini? Atau memang 4 orang itu gabung inspirasinya? Untuk awal kalau bisa cerita, sebenarnya tempat ini dulu cucian mobil Mas. Oh dulu cucian mobil ini? Ya, belakang ini kebun sih ya. Cuman gitu. awal kita ngambil ya masih belum seperti ini. Jadi kita berusaha untuk awal gini, kita nongkrong kan kalau di kota, kita nongkrong ketemu bangunan terus. Oh iya. Bener. Akhirnya teman-teman nanya ke aku, gimana caranya tapi yang nyaman lah, meskipun kita ada kehalang rumah orang kan. Aku berpikirnya ya tak kembaliin aja konsepnya hampir ke alam, maksudnya ada taman gitu. Terus belakang semi outdoor aku bilangnya. Jadi orang masih nongkrong bisa lebih santai gitu aja Mas. Oh ya, jadi ibaratnya meskipun di tengah kota tapi suasananya masih inilah ya, ke alam-alam iya, gitu ya. Lebih santai lah. Makanya ini ibaratnya kayak backyard deh, backyard halaman belakang rumah ya kan? Belakang rumah. Masya Allah. Terus ini Mas, kita ya nggak menutup mata ya. Iya. Mungkin kisarannya ini dulu, kalau misalkan sampean berkenan disebutkan monggo, kalau nggak mungkin sepadan dengan apa dulu awalnya dulu modal. Awal modal. Kisaran. Awal modal kita nggak begitu gede sih Mas. Ya berapa, di bawah 50 lah. Di bawah 50. Tapi kan itu kan gabungan kan? Iya, gabungan. Terus kenapa kita pakainya konsepnya seperti ini? Kita konsepnya ini sih sebenarnya aku pakainya recycle kan sini Mas. Jadi aku pakai barang-barang bekas yang saya recycle ulang. Jadi budget nggak terlalu mahal. Aku berpikirnya seperti itu. Kalau untuk nuntut kita yang ke tempat tongkrongan yang wah banget ya. Lah ya. Enggak juga. Karena ya kita mikir lagi ke daya kemampuannya kita masing-masing. Itu aja. Tapi ini loh Mas, sama ini begitu tadi ngomong recycle itu berarti sudah termasuk kreatif loh Mas. Alhamdulillah. Yang harusnya tadi kan saya lihat tadi kayak kursi-kursi itu kan memang itu mungkin kalau sebagian orang ini sudah nggak layak dipakai ya kan? Iya. Tapi justru itu bernilai seni loh ya. Iya. Iya enggak? Mungkin kalau boleh saya tebak itu berarti ini masih dipengaruhi
era-era 90-an ya, karena kursi-kursi kayak gitu itu susah sekarang ditemukan. Alhamdulillah sebenarnya kita dari teman-teman yang lahirnya di Lumajang, ada barang yang sekiranya di rumah nggak kepake, cuman anak-anak ngomong aku punya ini di rumah, ya udah bawa Bawa tak gitu. lihat, tak recycle ulang, tak taruh, lucu juga ya. Akhirnya kita sempat nyari, sempat ada yang nawarin gitu Penawarin juga. Oh iya. Ini kan apa ya? Unik lah Mas ya. Unik loh. Alhamdulillah. Unik. Tapi gini Mas, kok ibaratnya gini ya. Kita kan semua tahu lah. Kayak begini ini kan perlu tekad tuh. Ya. 50 JT itu bukan nominal yang kecil loh Mas. Iya. Beneran ini. Terus sampean kok berempat tuh kok ayo sudah kok nekat nih ibaratnya kan Iya. enggak. Ya karena gini, pengennya karena udah temen lama, Iya kan? kalau pulang bisa ketemu tapi tanpa ribet kita harus kemana gitu Berarti kan. yang utama itu sebenarnya bukan masalah inilah ya, bukan masalah uangnya Nominalnya. tapi yang pertama itu kekeluargaannya. Gitu. Oke paham Mas. Memang kadang gini loh Mas. Mindset orang kan biasanya kalau apa ya bikin bisnis atau usaha itu kan money and money. Iya. Tapi ini saya dapat wawasan baru, ibaratnya dapat inspirasi dari sampean. Pertama itu kekeluargaannya berarti. Iya. Kumpulnya ya. Kumpulnya Kita ada dulu. tempat kumpul. Ya sekarang gini Mas, susahnya ya kalau ada yang temen yang dari luar kota pulang, Iya, kita ngumpul di rumah ya udah tahu kita udah lama temenan, iya. rumahnya ya segitu-gitu aja. Kita mau nongkrong yang lepas kan kalau di tempat orang kan kita juga sungkan, makanya ya itu kembali lagi ke awal yang dimana kalau kita bikin tempat nongkrong, Iya. yang kita nanti kalau ketemu kita mau bercanda yang lepas ya enak-enak juga gitu kan. Ya dari situ kalau dibilang kekeluargaan ya emang kita adopsi utamanya kita kekeluargaan. Ini bagus ini teman-teman. Jadi begini ya, Mas Arif ini sama teman-temannya ini nggak melulu berpikir tentang untung ruginya ya Mas. Iya. Tapi yang utama itu kita ada tempat untuk bernaung bersama, ibaratnya ngumpul bareng gitu, Iya. dari teman jauh itu kan. Itu bagus sekali. Berarti kalau begitu Mas, kalau asasnya kekeluargaan berarti sampean nggak terlalu ambil pusing ya, misalkan pasang surut untung ruginya itu misalkan ada pesaing itu nggak terlalu ambil pusing. Iya, kalau dipikir ambil pusing ya enggak Mas, kan karena kita basic utamanya dari awal kita udah ya ini tempat nongkrongnya kita. Base camp, Yes, naik turunnya ya kita jalanin. Yes, kita pertahanin aja, gitu aja. gitu aja. Ini Mas, ini kan 4 orang tuh, Iya. pasti one person one karakter biasanya kan Iya, gitu. Satu orang punya satu karakter yang berbeda. Itu gimana Mas? Kok bisa tetap kompakan sampai bertahan sampai sekarang? Itu nggak mudah loh Mas. Kayak Nah, gitu. kalau dibilang kita kompak, kita bisa nyatuin dari beberapa karakter karena kita kumpul juga bukan baru-baru ini aja. Kita mulai dari zamannya kita masih sekolah, Iya. pakai seragam, kita udah kumpul sampai sekarang. Itu pun aku mikirnya udah dapat plus ya, kita bisa berteman lebih dari 2 tahun lebih lah kita. Ya kita Berarti ngumpul. sefrekuensi lah gitu ya. Alhamdulillah, akhirnya segitu. Berarti saling memahami lah ya. 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 Yang kita sama-sama ya Mas ya, kalau flashback ke belakang, Iya. kalau boleh cerita, kita awalnya untuk masalah ke money kita nggak begitu Uang ribet nggak terlalu karena ribet, ya kita emang tujuan utamanya yaitu kita kekeluargaannya kita jaga. Awal kita buka ya kita saling kerja. kerjasama Kayak ya. aku sendiri, aku di sini, temen yang satunya di bagian manajemennya, Ya. ada temen yang perempuan di bagian keuangan, kita saling kerjasama. Awal kita buka kita cuman punya 1 pegawai, Awal buka punya 1 pegawai. Nah. kita bagi waktunya untuk pegawainya kita kasih kalau dia jaga pagi, ya kita jaga malam.
Oh gitu ya. Nah, kalau dia jaga malam ya kita jaga pagi. Itu aja terus. Gitu aja. Sampai akhirnya kita bisa nambah pegawai mulai dari kita punya 2, kita punya 3, sampai sekarang alhamdulillah kita punya 6. Punya 6 ya. Alhamdulillah. Oke Mas, kalau sudah bicara soal karyawan nambah 6 berarti sudah omsetnya sudah lumayan lah ya. Alhamdulillah. Pokoknya gini Mas, tujuan kita bukan kita untuk bagi hasilnya. Kita mempekerjakan orang, kita kasih haknya orang. Itu aja kita udah senengnya, Masya Allah, seneng banget. Aku sampai anak-anak sempat tanyain, kerja di sini betah nggak, nyaman nggak? Malah perbandingannya anak-anak, ya alhamdulillah betah semua. Betah ya. Jadi gini teman-teman, ini gimana nih? Saya susah ini mau ngomongnya nih. Karena ini ketika jiwa sosialnya itu tetap dipelihara ya kan. Iya. Jadi ketika orang itu memulai bisnis tuh, dia tuh nggak hilang, jiwa sosialnya tuh nggak hilang kan gitu Mas, nggak? Iya. Jadi nggak egonya aku harus untung lebih banyak. Oh itu bagian nggak gitu ya Mas, nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Berarti ini yang pertama ya, memanusiakan manusia berarti. Iya. Masya Allah ini. Oh, ini bener Mas, saya jujur Mas, ini banyak sekali apa ya, menginspirasi nih. Karena memang kebanyakan orang kan bicara profit, Iya. omset. Namanya usaha Mas. Iya kan. Ya kita nggak munafik ya, kita nggak menafik hal itu, tapi benar. ya itu jangan sampai lupa sama itulah ya, memanusiakan manusianya. Oke Mas, bagus sekali Mas. Soalnya kan aku berpikiran gini, pegawai kita yang bisa sama-sama yang bantu untuk kemajuan warung. Iya. Gitu Oh kan? iya, Ya kan, kalau kita pikir ulang, kalau kita nggak ibaratnya kita nggak pelihara mereka ya mereka pergi gitu aja. Jadi kalau kita nggak memanusiakan orang lain, kita nggak menghargai orang lain, ya mungkin orang lain nggak akan menghargai kita. Kalau kita berpikirnya seperti itu, jadi kenapa kita kasih haknya mereka, kita punya aturan, cuman aturannya yang nggak begitu ngekang, jadi anak-anak kerjanya santai, kayak pasang surutnya itu nanti anak-anak pasti ngomong, Mas turun Mas, ini gimana ya, kita kasih pengertian, ya namanya juga kita usaha, kadang naik kadang turun, ya seperti itulah Mas. Jadi kita sama-sama bagi ilmu, kayak anak-anak punya request apa ke aku, seandainya Mas aku pengen warung punya seperti ini, ya kalau bisa terwujud alhamdulillah. Oh, berarti menerima kritik saran demi kemajuan. Iya. Itu sebabnya teman-teman. Jadi mungkin ini sebabnya ya kan, karena ibaratnya saling memanusiakan manusia, terus semua aspirasi ditampung. Ini yang bikin kafe ini beda. Jadi suasananya memang kayak ini, kayak suasana di rumah gitu. Kayak ini sekarang saya ada di taman belakang kafe kan. Jadi suasananya itu memang kayak belakang rumah, memang nyaman sekali. Jadi kalau kalian memang pengen tahu langsung ya kan, langsung saja ke Ruang Kayu di jalan apa tadi Mas? Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani di daerah Lumajang. Nanti saya cantumkan link Google Map-nya ya, jangan khawatir. Untuk itu namanya Mojito Leci. Oh ini namanya Mojito Leci. Oke, ini katanya Mas Arif, ini Mojito Leci ini andalannya Ruang Kayu ini, beneran ini. Makanya saya pengen tahu dulu sekilas ceritanya gimana. Monggo Mas, deskripsinya gimana nih? Untuk Mojito Leci awalnya kita nongkrong yang gini ya, buat Inspirasinya teman-teman. ini. Inspirasinya kalau aku sih sukanya maksudnya kopi kan, karena cowok suka ngopi, ngerokok. Kalau untuk temen yang cewek, kenapa nggak kasih menu yang
seger-seger aja. Kita cari menu yang seger-seger, kayak yang kita pilih kenapa mojito, ya dirasa itu yang paling seger. Itu yang paling seger ya. Awalnya kan dia ada sodanya gitu, ada buah murninya juga. Kita berpikiran awal nyoba enak juga, tapi kita takutnya ke lidahnya konsumen kurang kena. Awalnya takut juga, ternyata ya namanya juga kepingin, tekad, kita lanjut aja. Ternyata yang jadi best sellernya sini yaitu mojito. Best sellernya ini teman-teman, best sellernya Mojito Leci, best sellernya Cafe Ruang Kayu. Terjangkau, jangan takut pokoknya harganya. Sudahlah, nanti dikira saya bohong. Saya buktikan ini beneran nggak yang diomongkan Mas Arif ini kan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lecinya ya Mas? Iya. Leci. Saya buktikan dulu ya. Ini best sellernya katanya. Ini loh. Ini gimana ya? Segernya itu nempel di lidah ya. Iya. Ini saya kemarin dapat istilah aftertaste ini namanya. Aftertaste. Sumpah saya nggak bohong ini. Jadi ini apa ya? Awalnya mungkin pas nyedot itu, tapi jangan lupa diaduk dulu ya. Itu kayak kecut. Loh, kok seger? Loh, kok manis gini? Wih, bingung gue lah. Ini berapa kali percobaan, Mas? Sampai dapet pasnya gini gimana? Percobaannya lumayan lama karena kita juga untuk komposisinya kita nyari perlahan-lahan. Awalnya kita coba cuman dapat di kecutnya, kalau Masnya ngomong kenapa manisnya nggak ada, kita coba lagi baru dapat manis sama kecutnya, kenapa segernya kurang, kita cari lagi sampai ketemu terakhir ini. Itu berapa kurun waktu berapa itu? Ya perkiraan sekitar, ya kita udah mulai awal kita uji coba ke teman-teman yang deket, kurangnya di mana, kita minta reviewnya dari teman-teman paling deket dari kita. Ada bulanan? Ya, sebulanan kalau nggak sebulan. Sebulan baru dapat racikan yang pas gini. Bentar ya. Leci ini Masya Allah. Ini gimana ya ngomongnya ya? Ini mungkin gara-gara campurannya itu mungkin ya? Iya, bisa juga. Jadi lecinya itu nggak kecut-kecut banget. Iya. Biasanya kan kecut kan, Iya, leci kan. Dan ini karena mungkin komposisinya tadi itu kan ya. Iya. Jadi seger teman-teman. Iki tenan Mas. Iya. Beneran aku nggak bohongin beneran. Tuh lah ya Allah. Saya pernah Mas, minum-minuman kayak gini nih, mojito. Tapi cuma dapat ini aja, cuma dapat sitrus apa itu kayak sereng cuma gitu tuh. Awal. Cuman dapat rasa di awal. Iya, cuma rasa sereng gitu tuh. Ya sudah kayak seger gitu. Iya. Habis itu ya sudah. Iya. Segernya kurang bertahan ya. Segernya kurang bertahan ini. Segernya kurang bertahan. Ini rasanya bertahan ya Mas. Enggak. Alhamdulillah sampai sekarang ya bertahan jadi yang utama di Ruang Kayu. Oh, ini jadi yang utama, Masya Allah. Aduh. Tadi kan saya sedot kan, nggak lega kayak nggak langsung minum langsung ini. Kalau dinginnya pas Mas. Iya. Karena kebetulan saya ini kalau istilahnya brain freeze kan itu. Oh. Jadi kalau terlalu dingin itu kadang pusing. Langsung ya? pusing. Oh. Nah, ini dinginnya pas. Terus ini kecutnya pas juga. Ini beneran ini kecutnya pas juga. Terus yang terpenting itu aftertaste tuh Mas. Aftertaste. Jadi saya rekomendasikan ya, kalau misalkan kalian ke Ruang Kayu, Mas,
aku pengen minuman yang paling rekomendasi di Ruang Kayu. Ya ini, Mojito Leci. Sumpah, enak. Ah. Jadi kayak mint dulu, Mas. Iya, sebenarnya ada yang karena kita kesusahan di bahan sih sebenarnya Mas. Mojito, Virgin Mojito namanya. Kalau yang full daun mint, cuman kita kesusahan di daun mintnya aja. Untuk saat ini karena daun mint terlalu susah, akhirnya kita cuman pakai leci, stroberi, kiwi, udah gitu aja. 3. Dengan keterbatasan itu pun masih bisa mempertahankan tes kayak gini. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana ini mau ngomongnya? Ini beneran ini. Saya nggak pura-pura sandiwara ini, Mas. Makanya tadi saya bilang kan sama sampean. Iya. Begitu sampean tanya, sampean minuman apa? Dingin atau panas? Saya bilang, udah yang jadi andalannya sini gitu. Karena pasti ini pendapat saya lah. Iya. Orang nggak setuju terserah. Tapi menurut saya itu, karena tiap kafe itu pasti punya ciri khas tersendiri, betul nggak Mas? Iya benar. Dan ini menurut saya ini ciri khasnya Ruang Kayu. Masya Allah. Saya nggak nanggung nyedotnya ini, Mas. Serut gitu kan? Masalah. Sebenarnya waktunya kurang pas kalau menurut saya, Mas. Kalau Masnya lagi review minuman Mojito, sebenarnya kalau di sini sore, suasananya alam banget, Masnya minum yang seger-seger. Kalau menurutku lebih menarik. Lebih berkesan ya. Ini malam hari aja saya sudah terkesan, Mas. Nanti kalau sore saya nggak pulang-pulang. Nggak masalah, boleh dicoba lagi. Kalau mau sore nongkrong santai. Sampai ke Sedak kan. Tapi nanti saya datang sebagai pelanggan. Boleh. Dan sekaligus saudara juga. Oh, boleh. Saya terima, pasti saya terima. Sampai bunyi dia. Oke teman-teman. Jadi gini minuman ini akan lebih terasa segernya katanya Mas Arif tadi kalau diminum sore hari. Jadi karena suasananya kan memang sini alam tuh Mas. Alam juga. Alam. Ini belakang nih sawah ya Mas. Asli sawah. Ini belakang sawah loh teman-teman. Tapi berhubung malam ya kan. Jadi nggak terlalu nampak. Gampang nanti saya ini juga minta videonya nanti mungkin kalau ada mungkin yang siang. Boleh. Jadi ini Mojito Leci ini asli saya rekomendasikan buat orang-orang yang pas kebetulan mungkin ke Lumajang pengen nongkrong di mana bingung kan, sudahlah ke Ruang Kayu aja ya kan. Boleh. Sudah daripada bingung kan, ini harganya terjangkau juga di sini. Oke Mas, mungkin ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman di sana mungkin yang mungkin pengen buka usaha kah atau gimana? Karena kan kita semua tahu kan Mas, aduh kadang orang itu mau buka usaha itu ragu, takut rugi lah teman, apalagi yang sekarang mungkin lagi bingung cari kerja. Mungkin ada pesan buat teman-teman. Mantap Mas. Kalau kesan nanti dipikirnya menggurui. Enggak apa-apa Mas. Pesan ibaratnya siapa tahu menginspirasi ya kan. Pesannya gini aja. Jangan takut untuk mencoba dan berusaha aja. Karena kalau kita belum pernah mencoba dan kita berusaha, kita nggak akan tahu kemampuan kita seberapa gitu aja. Jangan takut mencoba dan berusaha, karena kalau kita tidak pernah mencoba dan berusaha, kita tidak pernah tahu sebatas apa, sejauh apa kemampuan kita. Mas Arif, Ruang Kayu. Makasih Mas waktunya Mas. Sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mantep Mas. Ini bener.